Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul menginginkan susu dari firman-Nya. Ayat inti 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saya mengingat dengan jelas ketika bayi saya dan betapa cemasnya mereka ketika mereka tahu mereka akan sarapan pagi, makan siang, makan malam, atau camilan tengah malam di dada saya. Tubuh kecil mereka yang montok, lengan dan kaki yang terangkat, tangan mungil mereka yang penuh aktivitas, wajah bayi mereka yang penuh harapan, mulut mereka terbuka lebar, dan suara terengah-engah yang familiar, seolah-olah ini akan menjadi satu-satunya makanan dalam hidup mereka. Diam. Kemudian, sejenak ketika mereka mulai menghisap, dan kemudian suatu kedamaian yang luar biasa, seolah-olah semua masalah mereka sudah hilang. Seolah-olah mereka tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu yang terjadi akan baik-baik saja. Kemudian tidur yang indah, tidak ada ketegangan sama sekali pada wajah bayi cantik mereka. Menunggu siklus berikutnya dengan keyakinan penuh bahwa makanan akan disediakan lagi dan lagi. Saya banyak memikirkan hal itu sehubungan dengan pemberian makan kita dari firman Tuhan. Adalah menarik bahwa Petrus berbicara tentang bagaimana kerinduan kita terhadap firman Tuhan harus seperti bayi baru lahir menginginkan susu. Mengapa seringkali kita enggan membuka Alkitab kita? Mengapa begitu mudahnya membiarkan hal lain berdesakan dalam kehidupan kita yang sibuk? Mengapa kita mencari makan pada program radio dan televisi daripada membaca kitab yang ditulis oleh Tuhan sendiri? Bayi tidak mempertanyakan apakah ASI baik untuknya. Mereka hanya minum dengan penuh semangat. Kita tidak perlu memberitahu mereka bahwa mereka akan mampu untuk menyerap unsur-unsur penting seperti zat seng dan zat besi atau antiinflamasi yang akan mereka dapatkan dari susu ibu mereka. Atau bayi yang minum ASI memiliki lebih sedikit kesulitan dengan masalah rendah diri dan masalah belajar serta disleksia. Mereka hanya percaya apa yang kita berikan kepada mereka adalah baik untuk mereka. Bukankah kita seharusnya mempercayai Bapa Surgawi kita dengan kepercayaan seperti bayi dan dengan penuh semangat meminum susu firman-Nya? Atau apakah kita perlu untuk diberitahu manfaatnya, bahwa firman-Nya yang terselip di otak kita akan membantu kita menghindari godaan yang berbahaya, bahwa firman-Nya memberikan semangat, kasih, pengertian, dan pengampunan, bahwa firman-Nya menguatkan pemikiran dan proses pembuatan keputusan kita, dan bahwa begitu kita minum, maka akan terjadi kedamaian yang luar biasa dan kepastian bahwa bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Tuhan, bantulah saya menjadi seperti bayi yang baru lahir dengan penuh semangat ingin minum susu firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penjagaan-Mu yang sempurna yang kami boleh rasakan sampai detik ini, dan bahkan kami boleh memiliki waktu yang spesial untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih karena firman ini boleh menolong kami untuk selalu rindu akan susu kebenaran yang akan
memberikan kekuatan iman bagi kami. Bila firman kebenaran ini akan menolong kami hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dalam semua aktivitas yang akan mereka lakukan hari ini. Apakah mereka mau datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau, Engkau jaga lindungi mereka, berikan kekuatan iman, dan kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka selalu fokus untuk datang memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Kalaupun kami diperhadapkan dengan cobaan hidup, kami percaya juga Tuhan adalah kekuatan kami dan kelepasan kami. Karena itu kami menyerahkan penuh hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.